Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton series tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Archive 81 tahun 2022 full season. Sebagai gambaran, film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Dan yang bekerja untuk memperbaiki kaset video lama yang hangus terbakar. Namun sambil melihat video yang ia perbaiki, ia menemukan seorang perempuan yang sedang mencoba membongkar sebuah kultus pemuja iblis. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di New York, Amerika Serikat. Di sebuah museum film, seorang pria bernama Dan Turner bekerja untuk memperbaiki video lama dan mendigitalisasinya. Ia menerima sebuah film dari pengirim bernama Evie Crash untuk diperbaiki. Tanpa masalah, Dan bisa memperbaikinya. Film ini berisi sebuah film berjudul The Circle yang menceritakan tentang sebuah kultus pemuja iblis. Namun film ini tidak pernah tayang karena terjadi kebakaran dan semua berkasnya terbakar. Namun Evie yang merupakan anak dari William Crash yang merupakan orang yang membuat film ini menemukan satu-satunya kopi dari film The Circle. Kemudian Dan menerima pekerjaan lain yang memintanya untuk memperbaiki sebuah kaset film. Kaset ini terbakar namun sekali lagi Dan bisa memperbaikinya. I'm Melody Pendris, doctoral candidate in sociocultural anthropology at NYU. Video ini berisi rekaman seorang perempuan bernama Melody Pandreas. Ia sedang melakukan penelitian pada sebuah gedung apartemen yang disebut dengan The Fisher. Dan yang penasaran mencari informasi mengenai apartemen ini dan ternyata apartemen ini terbakar 25 tahun yang lalu dan tidak ada yang selamat. Kemudian Dan menemui sahabatnya yang bernama Mark Higgins. Mereka nongkrong bersama namun Dan ingin segera pulang. Mark berkata jika Dan merasa terpuruk lagi, ia harus menemuinya. Artinya Dan pernah merasa frustasi yang mengkhawatirkan Mark. Keesokan harinya, Dan diundang ke sebuah perusahaan besar bernama LMG. Di sana ia bertemu dengan pemimpin perusahaan yang bernama Virgil Davenport. Virgil adalah orang yang meminta Dan memperbaiki kaset Melody sebelumnya. Virgil merasa puas dengan hasil pekerjaan Dan dan ia menawarkan Dan untuk bekerja untuk memperbaiki lebih banyak kaset itu. Bayaran untuk pekerjaan ini adalah $100.000. Namun masalahnya kaset ini sangat rapuh sehingga Dan harus bekerja di sebuah rumah terpencil milik LMG. Virgil menjelaskan kalau kaset ini akan berguna bagi orang yang kehilangan keluarganya di kebakaran The Fisher. Apalagi Virgil tahu kalau Dan kehilangan semua keluarganya di sebuah kebakaran. Dan menolak karena ia tidak nyaman dengan Virgil yang sudah mencari masa lalunya padahal hanya ada beberapa orang yang tahu tentang ini. Namun saat di rumahnya, ia kembali melihat rekaman video Melody. Di salah satu foto ada Melody yang bersama dengan seekor anjing. Dan memberitahu Mark kalau ia merasa kalau anjing di foto ini adalah anjingnya. Dan telah mencari tahu tentang Melody namun ia tidak menemukan apapun. Kini Dan merasa kalau keluarganya memiliki hubungan dengan kaset ini dan ia memutuskan untuk menerima pekerjaan ini. Waktu berlalu, Virgil mengantar Dan ke sebuah rumah di tengah hutan dengan tingkat keamanan tinggi. Di sana Dan akan bekerja sendirian. Di sini juga tidak ada internet dan sinyal telepon juga susah di daerah ini. Tak lama kemudian Virgil pergi dan Dan tidak ingin membuang waktu dan segera mulai bekerja. Namun dari ruangan lain ia melihat lebih banyak kaset namun kartunya tidak bisa membuka pintu itu. Dan berhasil memperbaiki kaset ini dan rekaman ini kembali berisi rekaman Melody. Kini kita akan menggunakan point of view Melody di tahun 1994. Di sana ia bertemu dengan janitor apartemen bernama John Smith yang sudah menunggunya. John mengantar Melody ke kamarnya karena Melody akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Stay away from the 6th floor. Melody meminta saran dari John dan John hanya menjawab untuk jangan pergi ke lantai 6. Di malam hari, Melody terbangun karena ia mendengar suara dari radiatornya. Ia merekamnya namun tak lama kemudian suara aneh itu berhenti.
Melody mencari penghuni apartemen yang bisa ia wawancarai, namun tak ada yang mau menemuinya hingga ia bertemu dengan seorang anak bernama Jess. Jess tinggal di sini dan ia sering bekerja untuk para penghuni apartemen. Melody menggunakan jasa Jess agar ia bisa melakukan wawancara dengan penghuni apartemen ini. Tak lama kemudian, Melody mewawancarai seorang perempuan bernama Tamara Stefano. Ia bekerja sebagai seorang komposer musik opera. Tamara menunjukkan lagu yang ia buat. This is the chorus of human suffering. Lagu ini memiliki tema yang gelap dan entah kenapa lagu ini membuat Melody tidak nyaman bahkan hingga lemas. Dan rekaman ini pun berakhir. Dan ingin menelpon Mark dengan menggunakan telepon rumah dan ia merasa kalau ada orang yang menguping. Keesokan harinya, Dan pergi mencari sinyal dan ternyata di sekeliling rumah ini ditutupi pagar. Walau Dan sudah cukup lama mencari sinyal, namun ia tidak mendapatkannya. Dan kembali bekerja dan ia memperbaiki rekaman Melody yang sedang mewawancarai Jess. Jess menjelaskan kalau ia tinggal di sini seumur hidupnya. Melody memberitahu Jess kalau sebelum ada apartemen ini ada sebuah rumah yang terbakar hingga habis. Jess berkata kalau ada sesuatu yang menarik para penghuni apartemen ini untuk tinggal di sini. Did Samuel tell you about this place? Who's Samuel? Jess bertanya apakah Samuel memberitahu Melody tentang tempat ini, namun Melody bahkan tidak tahu siapa Samuel. Jess melihat sesuatu di belakang Melody dan tak lama kemudian ia kejang-kejang dan membuat Melody panik. Rekaman ini rusak karena terjadi distorsi. Namun saat Dan memperlambatnya, ia melihat sesuatu yang menyeramkan. Dengan cepat ia mencari sinyal dan ia berhasil mendapatkan sinyal, kemudian menelpon Mark dan memberitahu Mark kalau ia merasa tempat ini membuatnya gila. Dan meminta Mark untuk mencari informasi mengenai LMG dan juga Melody. Di belakang Dan ada orang yang memperhatikannya namun ia tidak menyadarinya. Dan mengikat tali hoodie-nya di ranting untuk menandakan tempat ini sebagai tempat yang memiliki sinyal HP. Saat sore hari, Dan mengingat kalau saat ia masih kecil saudarinya bermain piano dan ayahnya tidak menyukai lagu itu. I said stop! Ayah Dan memintanya untuk mengajak anjingnya jalan-jalan. Namun saat ia kembali, rumahnya sudah terbakar dengan seluruh keluarganya. Dan kembali memperbaiki kaset film yang merupakan lanjutan dari rekaman sebelumnya. Jess sudah tidak kejang-kejang dan ia berkata kalau ini biasa terjadi. Dokter tidak menemukan ada yang salah sehingga ibunya sering membawanya menemui pastor bernama Bapak Russo. Bapak Russo meminta Jess memberitahunya apa yang ia lihat, namun Jess tidak pernah mengingat apa yang ia lihat. Jess bertanya apakah Melody percaya kalau ada dunia lain. Namun Melody bukanlah orang yang religius. Namun tiba-tiba rekaman itu berganti dengan Melody yang berkata kalau ada orang yang mengambil Jess setelah ia pergi ke lantai 6. They took her. They took Jess. Namun yang mengejutkan Dan di rekaman itu ia bisa melihat ayahnya yang mengenal Melody. Sementara Virgil memperhatikan rekaman CCTV di tempat Dan berada. Keesokan harinya, Dan kembali menelpon Mark dan memberitahunya kalau ia melihat ayahnya di The Fisher. Ayah Dan adalah seorang profesor psikologi di sebuah universitas dan meminta Mark untuk membawa berkas ayahnya di rumah bibinya. Kemudian Dan kembali memperbaiki kaset film. Kini rekaman ini menunjukkan Melody sedang di toko kamera bersama Jess. Di sana mereka bertemu dengan Bapak Russo yang sering Jess temui. Ternyata Jess juga memiliki kamera dan ia menyimpannya di lemari kecil di ruang penyimpanan. Di sana mereka bertemu dengan penghuni apartemen bernama Cassandra. Jess memintanya untuk melakukan wawancara untuk Melody, namun ia menolaknya. Kemudian mereka menemui seorang perempuan bernama Beatrice. Beatrice bersedia untuk Melody wawancara.
Beatrice adalah seorang paranormal. Ia memberitahu kalau di apartemen ini ada seks club karena ia sering mendengar suara desahan di tengah malam di ruangan komunitas. Beatrice membacakan kartu tarot untuk Melody. Masa lalu Melody dipenuhi penderitaan. Sementara di masa sekarang ada sesuatu yang menarik Melody ke tempat ini dan itu bukanlah sebuah cahaya melainkan seseorang. Melody menjelaskan kalau ia sedang mencari seorang perempuan bernama Julia Bennett yang merupakan seorang historian. Dan apartemen ini adalah alamat terakhirnya. Beatrice menjawab kalau ada orang yang mungkin adalah orang yang Melody cari. Namun orang itu sudah lama tidak terlihat namun ia masih menerima surat. Sementara untuk masa depan Melody diramalkan ia akan menemukan kematian. Kemudian Melody mencoba membawa surat milik Julia yang sudah penuh. Namun di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Samuel. Samuel mengajak Melody untuk menonton opera Tamara dan Melody menerima ajakannya. Di malam hari, Melody menerima pesan dari ayah Dan yang mengetahui nomor barunya dari sahabat Melody. Melody, this is Dr. Turner. Don't know if you've been getting my messages or not. Dari pesan ini ternyata ayah Dan dan Melody saling mengenal. Dan pergi mencari sinyal namun ia tidak bisa menemukan tandanya dan malah menemukan sebuah rumah. Dengan menggunakan tangga ia bisa mendapatkan sinyal. Ia menelpon Mark dan memintanya untuk mencari berkas pasien ayahnya. Kali ini Dan sadar kalau ada orang yang memperhatikannya. Orang itu melarikan diri dan Dan mengejarnya. Namun orang itu menghilang padahal tempat ini dikelilingi pagar besi. Keesokan harinya, Dan kembali menonton rekaman Melody. Sesuai rencana, Melody ke sana bersama dengan Samuel. Namun saat ia mendengar lagu Tamara, ia kembali merasa tak nyaman dan memilih pergi dan Samuel menemaninya. Tak lama kemudian mereka pulang dan Samuel memberi Melody kunci untuk membuka kotak surat. Namun saat Melody membukanya, ia tidak melihat satupun surat. Melody kembali ke apartemennya dan di sana ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Annabelle yang kedepannya juga akan tinggal di sini. Kemudian Dan pergi mengambil persediaan namun ia sadar kalau lemari menutupi sebuah ruangan. Ia membuat lubang di lemari itu yang menuntunnya ke sebuah ruang bawah tanah. Di sana ia menemukan lebih banyak berkas rekaman namun pintu di sana dikunci. Satu-satunya ruangan yang tidak dikunci adalah gereja. Di sana ia melihat ukiran TB tambah AF. Dan di saat yang sama Virgil menemuinya. Virgil tahu Dan di sini karena ia selalu mengawasi Dan. Virgil berkata kalau karena ulahnya ini ia bisa memecat Dan. Namun Dan tahu kalau Virgil tidak bisa memecatnya karena Virgil membuntuhkannya. Kemudian Virgil menunjukkan berkas kalau ia tidak tahu apakah ayah Dan berhubungan dengan Melody, namun ia tahu kalau Melody adalah pasien ayah Dan. Virgil berkata kalau orang yang membakar rumah Dan adalah ayahnya sendiri. Ayah Dan diskor beberapa hari sebelum rumahnya terbakar sehingga mungkin karena inilah ayah Dan frustasi. Kemudian Virgil pergi sementara Dan kembali memperbaiki kaset. Kali ini adalah rekaman Melody yang kembali mendengar suara aneh dari radiatornya. Ia pergi mencari sumber suara itu yang menuntunnya ke ruang komunitas. Di sana ia melihat banyak penghuni apartemen termasuk Samuel dan Cassandra. Mereka bergumam sambil melihat sebuah patung yang disimpan di sebuah lemari. Tak lama kemudian ritual mereka selesai dan pergi dari tempat ini. Saat sudah tidak ada siapa-siapa, Melody memeriksa lemari itu namun ia tidak bisa membukanya. Namun ia mendengar suara dan kembali bersembunyi. Dan yang ia lihat selanjutnya adalah Samuel dan Tamara yang sedang bercinta. Melody bisa kembali ke apartemennya tanpa ketahuan. Ia memberitahu Annabelle apa yang baru saja ia lihat. Annabelle mengajaknya pergi, namun Melody menjawab kalau alasannya ke apartemen ini adalah untuk mencari Julia yang ternyata adalah ibunya. Ibu kandung Melody membuang Melody saat masih bayi dan Melody ingin tahu kenapa ibunya melakukan itu.
Keesokan harinya, Dan menemui Mark. Mark tidak menemukan berkas pasien atas nama Melody, namun ia menemukan rekaman suara mereka. Kini kita flashback sejenak. Melody ditinggalkan ibunya di sebuah gereja dan hanya meninggalkan sebuah cincin. Melody menghabiskan masa kecilnya di gereja dan hidupnya dipenuhi masalah. Entah kenapa Melody sering membuat coretan aneh tanpa sadar. Saat dewasa, Melody menemui ayah Dan yang bernama Stephen Turner untuk membicarakan masalah psikologisnya. Melody tidak bisa menjelaskan kenapa ia menggambar doodle aneh ini. Stephen ingin menenangkan Melody dengan menunjukkan anjing Dan, dan itulah bagaimana Melody bisa bertemu dengan anjing Dan. Kembali ke masa sekarang, Dan sudah bisa menghack kamera CCTV sehingga ia bisa melihat semua kamera di sana. Kini ia sedang mencari tempat di mana ia bisa tidak diawasi. Saat ini hanya kamar mandi yang tidak memiliki CCTV dan juga gereja. Namun tiba-tiba Dan berada di ruang komunitas di The Facer dan ia bertemu dengan Melody di sana. Mereka berbicara dan sama-sama berpikir kalau tempat ini aneh. Namun dengan suara ketukan pintu Dan kembali dan ternyata yang mengetuknya adalah seorang perempuan bernama Bobby yang merupakan penjaga tempat ini. Ia ke sana hanya untuk memeriksa Dan, namun Dan hanya meminta Bobby untuk membuka gereja agar ia bisa berdoa. Di malam hari, Dan kembali memperbaiki kaset film dan kini Melody sedang di ruang komunitas bersama Annabelle. Di sana mereka tidak bisa melihat lemari patung sebelumnya berada. Namun di sana mereka bertemu dengan Cassandra dan mereka berbicara sebentar, kemudian Cassandra pergi. Kemudian Melody menemui Jess. Saat ini Jess sedang gelisah karena ia merasa ada yang aneh dengan dirinya dan ia selalu ketakutan. Melody berjanji kalau ia akan membantu Jess. Kemudian Melody membawa Jess menemui Stephen. Jess menjelaskan saat ia kejang-kejang ia merasa ada sesuatu yang menariknya, kemudian ia dikembalikan. Namun tak lama kemudian ibu Jess menemui mereka dan ia marah karena Melody membawa Jess tanpa izinnya. Melody membawa Jess menemui Stephen karena Jess berkata kalau ibunya telah mengizinkannya. Di malam hari, Dan kembali melihat Bobby sedang melihat rekaman Melody. Dan tidak suka Bobby ada di sini sehingga ia mengusirnya. Keesokan harinya, Mark berhasil menemukan alamat Melody dan menemuinya. Melody berkata kalau semua rekaman itu palsu, sementara ia tidak terlalu mengingat tentang kebakaran The Facer dan terlihat kalau Melody memiliki luka terbakar di tubuhnya. Pretty. Mark memutar lagu Tamara yang sebelumnya bisa mempengaruhi Melody, namun Melody tidak merasakan apapun. Di malam hari, Dan sedang pergi menuruni tangga, namun ia tiba-tiba berada di tempat lain dan bertemu dengan Melody. Melody berkata kalau ia sering memilih pilihan buruk dan mengacaukan segalanya. Dan menenangkannya dengan berkata kalau ia tahu kalau Melody peduli pada orang lain dan itu bukanlah sebuah kekurangan melainkan sebuah kelebihan. It's a feature, not a bug. Tiba-tiba Dan terbangun karena semua itu hanyalah mimpi. Saat ini ia sedang melihat rekaman Melody yang sedang berada di gereja untuk menemui Bapak Russo. Melody bertanya apakah Bapak Russo mengenal perempuan bernama Julia, namun Bapak Russo tidak mengenalnya. Namun mereka mendengar suara teriakan dan itu adalah Jess yang sedang kejang-kejang. Bapak Russo hanya menggoyang-goyangkan Jess dan tak lama kemudian Jess kembali normal. Kemudian Melody dan Annabelle pergi mencari hadiah untuk Jess. So, I care about people. It's a feature, not a bug. Melody mengatakan hal yang sama seperti yang Dan katakan sebelumnya. Annabelle tidak mengerti dan begitu juga dengan Melody. Kemudian mereka kembali ke apartemen dan mereka mendengar suara di apartemen Jess. Wicked Legion. What are you doing? In the name of our Lord Jesus Christ. What the fuck are you doing? Melody memaksa masuk dan saat ini Bapak Russo sedang melakukan eksorsis pada Jess. Jess menderita dan ingin ibunya berhenti dan tak lama kemudian Samuel dan John datang untuk mengusir Bapak Russo. Melody menemui Bapak Russo dan memarahi metode pengobatannya pada Jess.
Bapak Russo membantah dan berkata bahwa ada kegelapan di tempat ini dan menyarankan Melody untuk pergi selagi ia bisa. Kemudian Dan menelepon Mark dan bertanya apa ia bertemu dengan Melody. Mark menjawab kalau ia bertemu dengan Melody, namun ia merasa kalau itu bukanlah Melody, melainkan seseorang yang sedang mencuri identitasnya, dan hal itu hanya bisa dilakukan jika Melody sudah meninggal. Kemudian Dan kembali dan melihat rekaman Melody, dan kini ia bisa berbicara dengan Melody. Kemudian Melody pergi dan tak lama kemudian Cassandra datang. Cassandra meminta Dan untuk menjauh, kemudian menyerang Dan, namun semua itu hanyalah mimpi. Kemudian Dan memutuskan untuk ke ruang bawah tanah, namun di sana ia tidak bisa membuka pintu walaupun dengan paksa. Kemudian ia menelpon Mark untuk memintanya mencari orang yang bisa menghack pintu di sana. Namun di sana ia bertemu dengan Melody. Mereka berdua bingung apakah ini mimpi atau kenyataan. Dan. Namun saat Bobby memanggilnya, ternyata saat ini sudah malam. Dan kembali ke rumah dan memperbaiki kaset film. Melody sedang bersama Jess yang sedang akan memeriksa sebuah komet yang akan terlihat beberapa minggu lagi. Kemudian Annabelle dan Melody menemui Cassandra dan Cassandra memiliki banyak koleksi benda seni dan unik. Cassandra tinggal bersama adiknya Eleanor sebelum ia meninggal. Di sana terdapat banyak benda aneh, namun yang menarik perhatian Melody adalah sebuah lemari yang ia lihat di ruang komunitas sebelumnya. Namun lemari itu dikunci dan Cassandra menjelaskan kalau di dalamnya ada sebuah patung, namun ia lupa di mana ia menyimpan kunci lemari ini. Sementara perhatian Annabelle tertuju pada sebuah lukisan Eleanor. Cassandra menjelaskan kalau lukisan ini dibuat oleh orang yang disebut Spirit Receiver yang berkomunikasi menggunakan seni. Cassandra juga menunjukkan sebuah kalung dengan permata hitam yang disebut Charonite yang merupakan berasal dari batu komet. Kemudian Cassandra memberikan sebuah tinta hitam buatan Eleanor pada Annabelle yang merupakan seorang pelukis. Annabelle bertanya apakah Cassandra mengenal ibu Melody, namun ia membantahnya. Namun malam ini Cassandra akan mengadakan pesta, jadi mungkin salah satu dari mereka ada yang mengenal Julia sehingga ia mengundang Melody. Saat akan pulang, mereka bertemu dengan Samuel. Tanpa ragu, Annabelle bertanya tentang hubungan antara Samuel dan Tamara. Samuel menjawab kalau ia dan Tamara adalah mantan kekasih. Mendengar ini membuat hubungan Samuel dan Melody menjauh. Di tengah malam, Dan terbangun karena mendengar suara. Ia mengikuti suara itu dan ia sampai di kamar Melody. Mereka sama-sama bingung, namun mereka berbicara seolah ini normal. Dan memberitahu Melody kalau ia adalah anak dari Dr. Stephen. Tentu Melody bingung karena ia tahu kalau Stephen memiliki anak namun anaknya masih kecil. Tiba-tiba lampu kamar ini mati. Melody menghilang, namun Dan melihat sebuah buku catatan milik orang bernama T. Bellows. Di lemari Dan bisa melihat lebih banyak buku catatan yang dibuat oleh orang yang sama. Salah satunya adalah buku yang dipenuhi kombinasi password yang dicobanya, dan sepertinya ia berhasil menemukan password yang benar. Kini Dan bisa memasuki ruang berkas yang dilarang. Di sana ia menemukan artikel yang ayahnya buat yang membuatnya diskor sebelum rumahnya terbakar. Selain itu, ia juga menemukan kalung Melody dan juga buku catatannya. Kemudian Dan memberitahu Mark apa yang ia temukan dan memintanya untuk mencari informasi mengenai T. Bellows. Namun di sana Mark bertemu dengan Virgil. Virgil memandang hubungan Dan dan Mark aneh karena Dan banyak menerima bantuan dari Mark namun ia tidak mendapatkan apapun. Namun Mark merasa kalau ia tidak perlu mengharapkan apapun dari sahabatnya. Di tempat lain, Dan kembali melihat rekaman Annabelle yang mulai menggambar dengan tinta buatan Eleanor. Kemudian Melody pergi ke tempat Cassandra untuk berpesta. Salah satu teman yang bukan penghuni apartemen adalah seorang perempuan bernama Evie Crash. Sebagai pengingat, Evie adalah orang yang mengirim rekaman film The Circle pada Dan untuk diperbaiki di awal series. Tamara bertanya tentang The Circle. Evie menjelaskan kalau The Circle tidak pernah tayang karena rumahnya terbakar dan rekaman itu tidak pernah ditemukan.
Sementara The Circle terinspirasi dari sebuah kultus pemuja iblis yang ayahnya ikuti. Ia tak bisa tahu banyak karena ayahnya sudah meninggal. Namun Cassandra membawa Beatrice yang merupakan seorang paranormal yang bisa berhubungan dengan arwah yang sudah meninggal. Saat orang bersiap, Melody mencoba membuka lemari patung sebelumnya, namun ia tetap tidak bisa. Namun Samuel membuka lemari itu untuknya. Lemari itu berisi patung, namun patung itu berbeda dengan patung yang Melody lihat sebelumnya. Tak lama kemudian, Beatrice membiarkan ayah Evie untuk merasuki tubuhnya. Beatrice menjawab pertanyaan yang hanya Evie dan ayahnya yang tahu, sehingga ia yakin kalau ia berbicara dengan ayahnya. Cassandra ingin Evie bertanya apakah ia memiliki rekaman The Circle, namun ayah Evie memintanya menjauhi film itu. Melody merasa tak nyaman dan ingin pergi, namun Cassandra menawarkan Melody untuk berkomunikasi dengan ibunya untuk memastikan apakah ibunya masih hidup atau tidak. Beatrice menggunakan ritual yang sama, namun ia tidak bisa menemukan ibu Melody, yang artinya ibu Melody masih belum meninggal. Namun tiba-tiba Melody ada di belakang Dan. Mereka berbicara seolah ini adalah hal yang normal. Melody berkata kalau ia harus meminta pertolongan pada Dan, namun ia tidak bisa mengingatnya. Melody melihat kalung dan buku catatannya dan ia menjadi kebingungan. You're dead, Melody. What? Dan menjelaskan kalau Melody meninggal di kebakaran The Pfister 25 tahun yang lalu. Namun Melody bingung dan juga marah, dan ruangan ini tiba-tiba gelap dan Melody pun menghilang. Tiba-tiba rekaman Beatrice berjalan sendiri. Ada yang merasuki Beatrice dan itu adalah Dan. You try to make them feel safe. It's a feature, not a bug. Beatrice berkata persis seperti pembicaraan yang selama ini Dan dan Melody lakukan di dalam mimpi mereka. Dan sadar kalau pembicaraannya dengan Melody adalah nyata dan ia bisa menyelamatkan Melody dari kebakaran ini. Entah kenapa setelah Beatrice selesai, ia melukai wajahnya sendiri dengan brutal. Melody menemui Annabelle dan Annabelle sedang menggambar banyak coretan dengan tinta yang dibuat eyeliner dan Melody hanya bisa kebingungan. Melody pergi menemui Stephen di rumahnya. Melody berpikir kalau ia sedang dihantui. Setelah tinggal di The Pfister, ia sering bermimpi menemui Dan. Saat ia bangun, ia tidak pernah mengingat mimpi ini. Namun saat ia mendengarnya dari Beatrice, ia mengingat semua mimpinya bersama Dan. Tentu Stephen membantahnya, apalagi Stephen marah karena saat ini ia sedang diskor. Ia diskor karena ada laporan yang melaporkannya telah menyalahgunakan informasi mahasiswa. Stephen berpikir kalau itu adalah Melody, namun Melody membantahnya. Stephen menjelaskan kalau 6 bulan yang lalu ada orang yang mencari orang yang memiliki sensitivitas khusus yang disebut dengan Baldung. Salah satu tandanya adalah sering menggambar coretan aneh. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, Melody bukanlah orang yang mereka cari. Kemudian Melody pulang ke apartemennya dan ia bertemu dengan Jess. Jess sedang membawa sebuah kotak yang diminta Samuel, namun ia tidak mau memberitahu apa yang ia bawa. Melody sampai ke apartemennya, namun di sana ia tidak bisa menemukan Annabelle. Saat ia akan keluar, ia bertemu dengan Jess yang berkata kalau ia tahu di mana Annabelle. Kemudian Melody menemui Cassandra karena Jess melihat Annabelle membawa barangnya ke tempat Cassandra. Cassandra memberi Annabelle ruangannya di lantai 6, dan untuk bisa ke lantai 6 dibutuhkan sebuah kunci. Di sana Melody bisa menemukan Annabelle yang sedang melukis. Annabelle menjelaskan kalau sekarang ia adalah spirit receiver yang bisa berkomunikasi dengan sesuatu dengan membuat seni. Melody mengajak Annabelle pulang, namun Annabelle menolaknya dan malah mengundangnya ke sebuah pameran lukisan malam ini. Saat Melody pulang, ia melihat sebuah pintu yang aneh. Ia memasukinya dan ruangan ini terbengkalai. Di sana ia melihat banyak orang yang teler yang sepertinya menggunakan narkoba. Sementara ada beberapa orang yang membuat lingkaran dan bergumam dengan aneh. Kemudian seorang pria bertanya apakah Bapak Russo mengirimnya. Melody kebingungan dan di saat yang sama John datang menemuinya. Ia menjelaskan kalau mereka adalah pecandu narkoba dan Samuel sedang melindungi mereka. Melody bersiap pergi dari tempat ini, namun pria sebelumnya menemuinya. Pria itu tahu kalau Melody sedang mencari Julia dan ia ingin mereka bekerja sama.
Pria ini mengenalkan kalau ia bernama Chris. Ia sudah ada di sini selama bertahun-tahun dan Samuel tidak mengizinkannya untuk keluar ruangan sebelumnya. Samuel memberi mereka narkoba yang disebut Stardust yang merupakan sebuah jamur yang tumbuh di apartemen ini. Chris berkata kalau di sini pernah ada perempuan yang mirip dengan Melody, namun kini ia sudah pergi. Chris tidak ingin memberitahu Melody sebelum ia memberinya tiket rehab yang dijanjikan Bapak Russo. Kemudian Melody pergi ke gereja, namun Bapak Russo meninggal kemarin malam karena terjatuh di rel kereta api. Melody menyelinap masuk ke ruangan Bapak Russo. Ia menemukan formulir rehab yang dibicarakan Chris. Melody juga menemukan sebuah blueprint yang menjelaskan kalau apartemen Fisher awalnya adalah mansion milik keluarga Voss yang hangus terbakar. Ia juga menemukan buku yang menunjukkan patung yang ia lihat sebelumnya. Makhluk ini dikenal sebagai Kailego. Ia juga menemukan kalau Samuel memiliki banyak identitas palsu. Ia juga menemukan lambang Baldung yang sama dengan apa yang ada di kalung pemberian ibunya. Namun seseorang memasuki ruangan dan Melody bersembunyi. Ternyata orang itu adalah Samuel dan ia ke sana untuk membawa hasil riset Bapak Russo karena ia tahu kalau Bapak Russo menelitinya. Kemudian Melody menelepon Stephen dan memberitahunya kalau Baldung adalah penyihir. Melody berpikir kalau ia adalah keturunan penyihir dan ia memiliki hubungan dengan kultus ini. Kemudian ia pergi ke sebuah pameran seni. Annabelle menunjukkan lukisannya yang menggambar seorang perempuan. Namun ia tidak tahu siapa orang yang ia gambar. Melody mengajak Annabelle pergi namun ia menolaknya. Melody bersiap pergi sendirian dan ia bertemu dengan Samuel. Answer the fucking question! Melody bertanya siapa Samuel sebenarnya, namun tiba-tiba Chris terjatuh di dekat mereka dan tentunya meninggal. Dari rekaman ini, Dan bisa melihat Virgil di sana. Dan berbicara lewat CCTV dan memanggil Virgil. Tak lama kemudian, Virgil menemui Dan. Virgil menjelaskan kalau Samuel adalah saudaranya. Ia berpikir kalau Melody telah membunuh Samuel dengan membakar apartemen ini. Keesokan harinya, Mark menemui Dan namun ia tidak bisa membiarkannya masuk. Mark memberitahunya tentang T. Bellows. Namanya adalah Thomas dan ia dipekerjakan di sini 6 tahun yang lalu untuk pekerjaan yang mirip dengan Dan. Namun beberapa minggu setelah pekerjaannya selesai, ia meninggal karena kecelakaan. Kemudian Dan menghancurkan semua kamera CCTV di rumah ini. Di malam hari, ia kembali melihat rekaman Melody. Melody terbangun di apartemen Samuel. Dari kameranya, ia bisa melihat seseorang merekamnya saat ia tidur. Ia kembali ke apartemennya dan saat ia akan melapor ke polisi tentang Samuel, ternyata Samuel sudah membawa semua barang bukti identitas palsunya. Kemudian Melody ditelepon oleh rumah sakit karena saat ini Annabelle sedang dirawat. Annabelle menjadi agresif dan menyerang orang yang ingin membeli lukisannya saat di pameran. Kemudian Melody menemui Cassandra karena ia tahu kalau Annabelle berubah setelah menggunakan tinta buatan Eleanor yang ia yakini menggunakan jamur. Cassandra membantahnya dan di sana ia bertemu dengan Jess. Melody tahu kalau Jess sering mengambil jamur ini dan ia meminta Jess untuk menunjukkannya. Walau awalnya Jess ragu, namun pada akhirnya ia memberitahunya. Melody pergi ke ruang bawah tanah. Tempat ini gelap dan dipenuhi jamur di dindingnya dengan bentuk yang unik. Namun rekaman itu rusak dan saat Dan mengeluarkannya, kaset itu sudah hancur padahal ia baru saja memperbaikinya. Ia membuka mesinnya dan mesin itu sudah dipenuhi jamur. Dan mencari mesin pengganti namun ia menemukan sebuah kamera milik Thomas. Rekaman ini menunjukkan kegiatan sehari-hari Thomas selama bekerja di sini sendirian. Terlihat Thomas mengalami mental breakdown setelah bekerja cukup lama. Thomas juga merasa kalau ia melihat sesuatu dari layar seperti yang Dan lihat sebelumnya. Dan ingin menghubungi Mark namun ia bertemu dengan Bobby. Dan bertanya apa yang terjadi pada Thomas dan Bobby menyarankan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Selesaikan pekerjaan ini, ambil uangnya dan jangan pernah kembali. Di tempat lain, Mark bertemu dengan mantan Dan yang bernama Jill. Mark tahu kalau Effie Crash telah meninggal minggu lalu dan arsip milik ayahnya dibeli oleh Jill. Jill menunjukkan rekaman milik ayah Effie. Inspirasi ayah Effie membuat The Circle adalah dari sebuah kelompok yang dibuat oleh perempuan bernama Iris Voss. Kemudian mereka menonton rekaman video jadul tentang ritual yang dilakukan Iris. Namun video ini tidak berjalan lengkap.
Di tempat lain, Dan sudah memperbaiki kaset ini dan kini ia bisa melihat Samuel yang menemui Melody di ruang bawah tanah. Samuel menjelaskan kalau ia percaya bahwa dunia ini memiliki dunia yang mirip dengan dunia mereka yang bisa memberikan kekekalan. Mereka berjalan lebih dalam ke bawah tanah. Samuel menjelaskan kalau apartemen ini dibuat di atas mansion milik keluarga Foss. Di bawah mereka bisa melihat ruangan yang sama di mana Iris melakukan ritual dengan patung kayak Lego. Samuel berkata kalau ia tidak mengenal ibu Melody. Samuel lah orang yang membuat surat yang membuat Melody berpikir kalau ibunya pernah tinggal di sini. Karena ia tahu kalau Melody adalah seorang baldung. Samuel menunjukkan rekaman ritual yang dilakukan Iris Foss di tempat ini. Ia membunuh seseorang untuk melakukan ritual ini. Melody berpikir kalau Samuel akan menggunakannya sebagai tumbal. Namun Samuel membantahnya karena ia sudah memiliki tumbal yang bersedia dan Melody 100% aman. Kemudian Melody bersiap melarikan diri, namun ia ingat kalau Jess pernah berkata kalau ia ingin menampung seluruh dunia di dalam tubuhnya. Melody sadar kalau Jess adalah tumbal yang akan Samuel gunakan. Melody mencari Jess, namun yang ia temukan adalah Tamara yang berkata kalau mereka sudah pergi. Melody ingin pergi ke lantai 6, namun John melarangnya. Melody terkepung dan ia bertemu dengan Stephen di apartemen ini. Melody panik, namun penjaga ini bisa membawanya secara paksa. Namun kini rekaman itu rusak dan dari layar ini muncul sesuatu yang menyeramkan. Makhluk ini ingin keluar dari layar sehingga Dan menghancurkan semua layar di rumah ini. Ia juga menghancurkan semua arsip di tempat ini. Namun di sana ia menemukan sebuah jalan ke ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan jamur. Ruangan itu membawanya ke tempat yang sama persis di mana Iris Foss melakukan ritual pemuja iblis. Di sana Dan bisa melihat patung kayak Lego dan sebuah buku. Namun di sana ada seseorang yang menyerangnya. Keesokan harinya, Dan terbangun di rumahnya, kemudian ia pergi ke kantor LMG namun ia tidak bisa menemui Virgil. Melalui video call, Virgil memberitahu kalau pekerjaan Dan sudah selesai. Tak lama kemudian saat Dan pulang, ia bertemu dengan Mark. Mark menunjukkan hasil risetnya mengenai William Crash. William Crash terobsesi dengan sebuah kultus bernama Foss Society yang didirikan oleh Jonah, Lucas, dan Iris Foss. Kini kita flashback ke New York tahun 1923. Saat ini seorang perempuan kaya bernama Iris Foss sedang mewawancarai seorang perempuan bernama Rose yang akan bekerja sebagai seorang pembantu. Rose menjelaskan kalau ia datang ke Amerika bersama ibu dan adiknya, namun mereka meninggal saat di kapal. Di saat yang sama, saudara Iris yang bernama Lucas dan Jonas datang membawa sebuah kotak. Isi kotak itu adalah patung kayak Lego yang selama ini Iris cari. Di lain waktu, Iris menjelaskan kalung yang ia pakai menggunakan batu yang berasal dari komet. Beberapa hari lagi akan ada komet yang melewati bumi yang bisa mereka lihat. Di malam hari, Iris mengadakan sebuah pesta. Kemudian semua orang berkumpul dan menunjukkan patung kayak Lego pada anggota kultusnya. Jonah memukul sebuah garpu tala sementara Iris membacakan mantra. Rose yang penasaran mengintip apa yang sedang dilakukan. Sementara Lucas terus mengambil foto Iris berkali-kali. Saat mereka mencetak foto, mereka bisa melihat kayak Lego di belakang Iris yang artinya mereka telah berhasil memanggilnya. Waktu berlalu, Rose panik melihat Iris yang berlumuran darah. Iris mengalami depresi karena ia merasa kecewa. Iris menginginkan anak namun ia tidak bisa memilikinya dan ia memintanya pada kayak Lego namun masih belum berhasil. Suatu hari, Rose sedang membersihkan jamur hitam di kamar mandi. Iris melihatnya dan ia sadar kalau ini adalah bukti kalau ia berhasil memanggil kayak Lego. Di suatu hari, Rose terbangun dan ia mendengar suara. Ia pergi memeriksanya dan ia melihat seseorang yang sedang membawa buku milik Iris. Iris datang dan orang yang membawanya adalah seorang baldung bernama Emma. Emma berkata kalau apa yang ingin Iris lakukan adalah akan membawa kehancuran di dunia. Namun Jonah muncul dan menembak Emma kemudian membunuhnya. Iris memerintah untuk mengumpulkan darah Emma sebanyaknya. Di lain waktu, sebuah pesta dilakukan di malam komet akan melewati bumi.
Iris memberikan kalung yang terbuat dari komet pada Rose dan mengajaknya berpesta. Namun perhatian Iris tertuju pada Lucas yang pergi. Lucas ingin keluar dari kultus ini karena ia tahu kalau Iris akan mengorbankan banyak orang agar bisa mengandung anak. Tak lama kemudian, walau tanpa Lucas, Iris mengumpulkan anggota kultusnya. Jonas merekamnya sementara Iris memimpin ritual ini. Pertama, ia harus memukul Garputala. Kemudian ia membaca buku untuk membacakan mantra. Kemudian ia harus menumpahkan darah seorang baldung di patung Kaelego yang menyerapnya. Kemudian ia membunuh Rose sebagai tumbalnya. Tak lama kemudian cahaya memenuhi ruangan ini. Kemudian api besar muncul yang membakar mansion ini hingga hancur. Sama seperti yang terjadi pada The Phaser, namun entah kenapa rekaman ini bisa selamat. Mark berpikir kalau Melody sudah mati di kebakaran The Phaser, namun Dan membantahnya karena Samuel membutuhkannya. Kemudian mereka mencari Annabelle yang ternyata masih hidup, yang sekarang tinggal di sebuah rumah sakit jiwa. Di kamar Annabelle mereka melihat banyak gambar Melody dan berkata kalau Melody sudah menunggu Dan di dunia lain bersama Iris. Annabelle menjelaskan Melody dikurung di ruangan universitas setelah Stephen menangkapnya. Stephen menemuinya karena ia ingin menyelamatkannya. Melody harus segera pergi karena saat ini Jess sedang dalam bahaya. Namun sebelum pergi, Stephen ingin Melody bertemu dengan Annabelle terlebih dahulu. Annabelle tidak bisa berhenti menggambar Iris, namun Stephen mengurung mereka di sana. Cassandra memberitahu Annabelle kalau ritual ini akan dilakukan malam ini sehingga Melody harus pergi sekarang juga. Annabelle hanya tahu sejauh ini. Mark memberitahu kalau Melody meninggal di kebakaran The Phaser, namun Annabelle membantahnya karena ia tahu kalau Melody berada di dunia lain. Annabelle memberikan sebuah rekaman yang diberikan Jess padanya untuk Dan. Kamera Jess memiliki kualitas yang buruk dan Melody menggunakan kamera ini saat ia telah sampai ke The Phaser setelah melarikan diri. Dengan menggunakan tangga, ia pergi ke lantai 6. Dan ia bisa bertemu dengan Jess. Melody memohon pada Jess untuk segera pergi karena saat ini ia dalam bahaya. Walau awalnya Jess ragu, namun ia berhasil meyakinkan Jess untuk pergi dari tempat ini. Namun Melody tidak ikut dengannya karena John memergokinya. John yang marah memukul Melody hingga pingsan. Saat Melody tersadar, ia sudah berada di ruang ritual. Ini adalah jebakan Samuel karena orang yang paling ia butuhkan adalah Melody. Karena Jess sudah pergi, kini Samuel akan menggunakan Tamara sebagai tumbal menggantikannya. Samuel memimpin ritual ini. Ia memukul Garputala, kemudian membaca mantra, kemudian ia menggunakan darah Melody yang seorang baldung di patung Kaelego. Kemudian ditutup dengan membunuh Tamara. Cahaya terang memenuhi ruangan ini. I don't understand. Di sana mereka melihat Iris, sementara Jess malah kembali dan merekam kejadian ini. Samuel dan Melody memasuki cahaya dan tak lama kemudian api menyebar dan karena itulah apartemen The Phaser terbakar. Sepertinya setelah ritual ini selesai akan ada api yang meledak. Kemudian Dan pergi menemui Virgil. Virgil tidak tahu tentang rekaman dengan kamera Jess. Dan menunjukkannya dan Dan akan menggunakannya sebagai leverage. Dan berpikir kalau Virgil sudah tahu apa yang berada di kaset itu, namun Virgil membantahnya. Virgil mendapatkan kaset ini dari sebuah lelang di sebuah tempat penyimpanan barang setahun yang lalu. Ruang penyimpanan ini dimiliki atas nama ayah Dan. Setelah kebakaran apartemen Phaser, ayah Dan mengumpulkan kaset film kemudian menyimpannya. Sementara informasi tentang Kaelego sangat berbahaya. Ada orang yang bersedia melakukan apapun untuk mendapatkannya seperti Iris dan Samuel. Namun ada juga orang yang akan melakukan apapun agar bisa menghancurkan informasi ini. Dan orang inilah yang membakar rumah Dan dengan sengaja yang membunuh keluarganya. Dan ingin Virgil membantunya menyelamatkan Melody, namun ia menolaknya. Terjadi perkelahian, namun Virgil berhasil unggul dengan pistol. Namun di saat yang sama, Mark datang yang menyelamatkannya. Dengan cepat mereka pergi ke ruang ritual. Ritual ini berbahaya dan Dan meminta Mark untuk pergi, namun Mark menolaknya. Namun saat di sana, Bobby mengancam Mark dan menjelaskan kalau ia ingin menyelamatkan Melody. Dan Dan sadar kalau Bobby adalah ibu kandung Melody. Ia menjelaskan kalau ritual Iris dan Samuel gagal karena orang yang bisa melakukan ritual ini adalah seorang baldung.
Baldung adalah penyihir yang mengorbankan kekuatannya untuk mengurung Kay Lego. Namun sekarang Bobby di sini adalah untuk menyelamatkan Melody. Kemudian Bobby melakukan ritual yang sama seperti sebelumnya. Ia menjelaskan untuk pulang dan hanya perlu mengikuti suara garpu talanya. Bobby membuka pintu ke dunia lain dan Dan memasukinya. Dan masih berada di tempat yang sama, namun waktu berjalan dengan sangat lambat di sini. Tiba-tiba ia berada di rumahnya dan semua keluarganya masih hidup. Dan terharu, namun ia tahu kalau ini bukanlah kenyataan dan ia harus pergi mencari Melody. Ia sampai di sebuah gereja dan di sana ia berhasil menemukan Melody. Melody sedang menunggu ibunya karena ia berpikir kalau ibunya ada di sini. Namun semua itu bohong dan mereka harus segera pergi. Terjadi gempa dan mereka berlari mencari suara garpu tala, namun mereka tersesat dan melihat kamera CCTV sementara Melody pergi ke ruangan lain. Di sana ia melihat Kay Lego yang memperhatikannya dan ia berteriak. Dan membawanya dan mereka melarikan diri. Mereka bisa melihat dua ruangan yang dipenuhi cahaya. Namun tiba-tiba Samuel muncul dan menarik Melody ke cahaya itu. Kini Melody berhasil selamat dan bertemu dengan ibunya. Namun ia hanya datang sendirian sementara mereka tidak bisa menemukan Dan. Di tempat lain, Dan terbangun di sebuah rumah sakit. Ia telah pingsan selama 10 hari. Perawat memberitahunya kalau ia adalah korban selamat dari kebakaran apartemen The Fisher. Saat melihat TV, ia bisa melihat kalau sekarang adalah tahun 1994. Tahun yang sama saat kebakaran The Fisher, yang artinya kini ia berada di masa lalu dan dengan begitu series ini pun berakhir. Itulah alur cerita Archive 81. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.